Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, jumpa kembali di channel Petani Nusantara yang membahas tentang budidaya tanaman hortikultura, khususnya budidaya tanaman cabai rawit lokal. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sobat tani, saya kembali mengupdate perkembangan dari cabai rawit lokal Desa Jarum ini yang sudah memasuki umur 14 hari setelah tanam dan sudah dalam masa pembentukan tunas-tunas muda. Nah, untuk saat ini sobat tani yang dilakukan dari narasumber kami ini baru dalam tahap perawatan sobat tani, hanya dalam penyemprotan untuk merangsang pembentukan tunas pada tanaman cabai rawit lokal ini. Nah, untuk lebih jelasnya sobat tani, kita jalan-jalan dulu melihat perkembangan tanaman kita ini yang sudah dalam masa umur 14 hari setelah tanam. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini sobat tani, kita perhatikan salah satu tanaman kami ini yang sudah dalam masa umur 14 hari setelah tanam. Nah, kalau kita lihat dari segi pertumbuhannya sobat tani sudah sangat maksimal, dan ini batangnya sudah kokoh sobat tani kita lihat, dan sudah memunculkan pertunasan. Nah, ini sudah ada muncul tunas-tunas muda di ketiak daun. Nah, seperti ini sobat tani. Nah, ini sudah ada muncul tunas-tunas muda. Nah, pada umur 14 hari setelah tanam, saat ini dilakukan yaitu dengan perawatan dengan memacu pembentukan tunas pada tanaman cabai ini. Karena pada masa fase vegetatif sobat tani, yang kita lakukan itu yaitu bagaimana caranya supaya tanaman kita ini bisa cepat bertunas dan menghasilkan tunas-tunas produktif yang bisa kita harapkan nanti pada saat memasuki fase generatif. Jadi yang dilakukan sang pemilik lahan ini sobat tani, biasanya dari petani-petani kami di Kabupaten Nunukan ini, kita hanya menggunakan nutrisi-nutrisi yang khusus untuk merangsang pertunasan. Nah, seperti halnya sobat tani pada awal penanaman ini kan sudah diaplikasikan pupuk organik eco farming. Nah, secara otomatis sobat tani, tanaman kita ini akan memperbesar daya serap akar terhadap nutrisi yang sudah disemprotkan pada bedengan ini sebelum penanaman, yaitu 4 hari setelah tanam baru lakukan penanaman. Jadi pada perawatan kali ini sobat tani yang kita lakukan yaitu dengan melakukan penyeperian khusus untuk pertunasan, itu fase vegetatif tanaman. Jadi yang sering diberikan itu sobat tani yaitu dengan rollingan pupuk cair seperti POC NASA. Nah, itu yang biasa disemprotkan oleh narasumber kami ini, POC NASA yang di rolling dengan pupuk cair green tonic ataupun green tama. Itu sama sobat tani manfaatnya untuk tanaman kita ini. Yang penting itu untuk merangsang pertumbuhan tunas pada tanaman kita ini. Nah, untuk masalah pemupukannya sobat tani, belum dilakukan pemupukan karena ini masih berumur 14 hari setelah tanam, dan awalnya sudah dilakukan pemberian pupuk organik eco farming yang dilakukan melalui penyeperian ke keseluruhan bedengan. Jadi nanti setelah berumur 25 hari setelah tanam baru dilakukan pemupukan susulan. Nah, itu sudah bisa menggunakan pupuk MPK 1616. Tetapi yang sahabat tani atau narasumber kami ini biasa menggunakan pupuk Jerman sobat tani. Itu adalah pupuk yang terbaik yang sering digunakan, tetapi itu harga sangat mahal sobat tani. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi ekonomi kita dari setiap petani. Karena jika kita melakukan penanaman dengan atau pemupukan dengan menggunakan pupuk yang terlalu mahal dan tidak diimbangi dengan ekonomi yang mapan, maka akan sia-sia nanti sobat tani. Akan
eh, perawatannya nanti tidak akan maksimal. Nah, kita lihat sobat tani kondisinya pertumbuhan ini. Nah, kita lihat dari pertunasannya ini sudah lumayan bagus. Nah, begitu semua sobat tani dalam setiap bedengan ini pertumbuhannya sudah seperti ini pada umur 14 hari setelah tanam. Nah, kalau kita lihat sobat tani sepintas di dalam lahan ini banyak kayu yang dipersiapkan. Nah, ini adalah ajir sobat tani atau pancang yang akan dipasang nanti pada setiap pohon tanaman ini. Nah, ini sebanyak 2.600 tanaman, jadi otomatis nanti pancangnya juga 2.600 buah. Ini sudah dipersiapkan, jadi tinggal ditancapkan nanti sobat tani. Nanti melihat waktu-waktu yang bagus untuk dilakukan pemasangan ajir ini. Ini tinggi ajir ini sobat tani ada 1,75 meter cm, karena disesuaikan dengan bentuk fisik dari tanaman ini, yaitu cabai rawit lokal rica jarum, karena pertumbuhannya sangat tinggi jika sudah dalam masa vegetatif dan masa generatif tanaman ini. Nah, itu harus disesuaikan dengan kondisi atau bentuk fisik dari setiap bibit yang kita tanam. Nah, di depan saya ini sobat tani ada sang pemilik lahan atau narasumber kami sedang melakukan perawatan tanamannya. Nah, di sebelah sana ini sobat tani ada tanaman tomat yang sementara dilakukan perawatan. Jadi di dalam lahan ini sobat tani ada dua jenis tanaman hortikultura, yaitu tanaman tomat servo F1 dan tanaman cabai rawit lokal rica jarum. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.